Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yanasari, SSI, MSIP, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kiladi Nugraha dengan NIM 22030008 sebagai moderator dan pemateri. Lalu ada teman saya yang bernama Arinda Runggalu dengan NIM 22030013 sebagai materi. Dan yang terakhir Husnul Fujia dengan NIM 22030016 sebagai pemateri juga. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami tentang konsep fisika pada refining of crude petroleum. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Harinda Rimdalu. Untuk waktunya dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemurnian minyak bumi. Proses pemurnian minyak bumi melibatkan 3 langkah, yaitu pemisahan air atau separation of water, penghilangan senyawa belerang, removal of sulfur compounds, dan fraksinasi atau fractionation. Next. Eh, yang pertama ada pemisahan air atau separation of water. Pemisahan air minyak bumi adalah campuran stabil antara minyak dan air garam untuk memisahkan air. Minyak bumi dialirkan di antara dua elektroda atau electrodes bermuatan tinggi, didistilasi dan dipisahkan menggunakan alat separator. Next. Yang kedua ada penghilangan senyawa belerang atau removal of sulfur compounds. Minyak yang bebas air diolah dengan oksigen tembaga. Minyak bumi yang mengandung belerang bereaksi dengan oksid tembaga membentuk endapan. Tembaga sulfida endapan ini dihilangkan dengan filtrasi. Next. Dan yang ketiga ada vaksinasi. Pada proses ini, minyak bumi dipanaskan hingga 400 derajat Celcius dalam besi. Uapnya dilewatkan melalui kolom vaksinasi. Fraksi yang memiliki titik didih tinggi mengembun terlebih dahulu di kolom bawah, dan fraksi yang memiliki titik didih rendah mengembun di kolom yang lebih tinggi. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gilang Adi Nugraha. Untuk Gilang, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Arinda atas waktunya. Selanjutnya yaitu mengacu pada konsep fisika pada proses refinery petroleum crude oil. Oke, pada proses pemurnian minyak bumi ini melibatkan beberapa konsep fisika. Di antaranya itu yang kita bahas adalah temperatur, fluid statis, kalor, dan mekanika. Oke, yang pertama itu temperatur. Temperatur merupakan alat ukuran panas dinginnya suatu benda atau fluida. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur atau untuk mengukur panas dan dingin suatu benda atau temperatur itu menggunakan termometer. Nah, terdapat 4 jenis satuan yang sering digunakan dalam pengukuran temperatur yaitu Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Pada proses pemurnian minyak bumi, temperatur juga sangat penting karena temperatur sebagai indikator yang diperlukan dalam proses pemurnian minyak bumi. Temperatur juga sebagai penentu dalam proses fraksinasi karena setiap perbedaan temperatur akan menghasilkan produk yang berbeda. Selanjutnya, fluida statis. Fluida statis merupakan fluida yang berada dalam keadaan diam atau fase tidak bergerak. Fluida yang dalam kondisi bergerak, tetapi dengan tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel-partikelnya. Dengan kata lain, partikel-partikel dalam fluida ini bergerak dalam kecepatan seragam dan tidak menyebabkan gaya geser.
dan fluida statis juga memiliki sejumlah besaran-besaran, yaitu ada massa, jenis, tekanan, dan tekanan hidrostatis. Massa jenis itu adalah perbandingan massa persatuan volume. Simbol massa jenis yaitu disimbolkan dengan P atau Rho. Untuk rumusnya itu ada Rho sama dengan massa per volume. Lalu ada tekanan. Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan. Secara matematis, rumus tekanan adalah P atau pressure adalah F gaya dibagi A. A itu adalah luas permukaan tekanan. Selanjutnya ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan ke semua arah pada titik ukur maupun karena adanya gaya gravitasi. Dan dirumuskan sebagai pH sama dengan pGH. Dengan keterangan pH adalah tekanan hidrostatis, P adalah massa jenis zat cair, G adalah gravitasi, H adalah kedalaman zat cair dari permukaan. Dan untuk selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman kami, Husnul Fujia, untuk waktunya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalor. Kalor pada proses pemurnian minyak bumi, kalor terjadi akibat perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas ini bersumber dari boiler untuk menghasilkan uap. Uap diteruskan ke setiap kelompok fraksi melalui cerobong asap dengan penutup longgar, loss cap. Semakin tinggi kolom fraksinasi, maka titik didih yang dikeluarkan semakin rendah. Dan di sini juga ada mekanika. Pada proses pemurnian minyak bumi dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti prosesnya fluida disalurkan melalui pipa dengan menggunakan bantuan pompa sebagai pendorongnya. Pompa merupakan alat bantu untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan bekerja atas dasar prinsip konversi energi mekanik menjadi energi kinetik. Energi tersebut digunakan untuk meningkatkan kecepatan. Jadi kesimpulannya, proses pemurnian minyak bumi melibatkan 3 langkah, yaitu pemisahan air, separation of water, penghilangan senyawa belerang, removal of sulfur, compounds, fractionation. Pada proses pemurnian minyak bumi melibatkan beberapa konsep fisika, diantaranya kalor, temperatur, fluidostatis, mekanika, dan sebagainya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk melengkapinya. Jadi, pada pengolahan minyak bumi adalah proses mengolah minyak bumi menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat melalui pemecahan ataupun misahan minyak dengan cara pemanasan, sehingga dihasilkan fraksi atau jenis bentukan minyak bumi. Dan pada proses ini melibatkan beberapa konsep fisika dan kimia. Jadi untuk konsep fisika itu ada banyak, tapi pada kesempatan kali ini kami membahasnya hanya 4. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan atau isi PPT video kami ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.